Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lo Sejeri. Gimana nih kabarnya? Pasti semuanya pada sehat kan? Udah pada makan belum? Kalau belum makan, nggak apa-apa. Nanti setelah sekolah minggu ini, jangan lupa makan ya. Lo Sejeri juga nanti setelah sekolah minggu ini juga makan kok. Oke, sekarang kita mau sekolah minggu dulu. Yuk, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau naikkan satu lagu. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau memuji nama Tuhan. Kita naikkan satu lagu, Bapa Ku Datang Padamu. Mari kita naikkan lagu ini, Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh memelihara kami pada hari ini. Kami bersyukur kalau sampai sekarang ini Tuhan boleh melindungi kami, memberikan kami istirahat tadi malam yang cukup, dan pagi ini kami boleh bangun dan kami boleh mengikuti sekolah minggu kami. Kami berdoa Bapa untuk ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan kiranya menolong, menyertai. Berikan kami sukacita ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita naikkan satu lagu berikutnya, Lo Sejeri ingin mengajak kita yel-yel dulu supaya kita lebih semangat. Tadi kan belum bangkit berdiri kan? Yuk, bangkit berdiri dulu semuanya. Ayo bangkit berdiri. Sudah? Kalau sudah bangkit berdiri, oke, jangan lupa biasa yel-yelnya. GKTB Tani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Siap? Oke, udah siap ya? GKTB Tani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Sekali lagi ya.
GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Nah, sekarang kita mau naikkan satu lagu. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Yesus itu adalah pokok, dan kita ini adalah carangnya, dan kita harus tinggal di dalam Tuhan. Oke, kita naikkan lagu ini, Yesus pokok dan kita carangnya. Ikutin gerakan langsung jari ya. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua, oh 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Kita naikkan lagu ini sekali lagi ya. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua, oh 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua, oh oh oh. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Kita harus tinggal di dalam Yesus, karena kalau kita tinggal di dalam Yesus, pasti kita berbuah, yaitu kita mengasihi sesama kita. Oke, sip. Nah, sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan ya adik-adik. Hari ini kita akan memperingati Hari Reformasi. Apa ya itu ya? Nah, kita akan dengarkan firman Tuhannya. Tapi sebelumnya, kita persiapkan hati kita ya. Kita naikkan satu lagu. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik,
kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya lo semua ajak kita yel-yel dulu ya. Ya, Allahku baik, doa. Yes, firman. Oke, sekali lagi ya. Ayo yang semangat ya. Allahku baik, doa. Yes, firman. Oke, mana jempolnya? Coba dilihat jempolnya. Allah itu baik ya. Dia kasih kita jempol 2 supaya kita bisa gini. Ya. Nah, Allah kita itu sangat baik. Nah, hari ini di dalam sejarah gereja itu dirayakan sebagai Hari Reformasi. Nah, apa sih losu reformasi itu gitu ya. Nah, tokoh yang terkenal bernama Bapak Martin Luther. Bapak Martin Luther ini dia itu belajar hukum. Terus waktu itu dia belajar gimana ya caranya supaya saya bisa selamat. Wah, dia mulai melakukan banyak hal. Tapi satu hal yang luar biasa adalah dia menemukan bahwa dia bisa selamat itu bukan karena perbuatan baiknya, tapi semata-mata anugerah di dalam Tuhan Yesus. Wah, waktu Bapak Martin Luther belajar firman Tuhan dan dia tahu itu, dia mau ajak semua orang untuk punya konsep yang benar. Bahwa bisa masuk surga itu bukan karena rajin, berbuat baik, atau melakukan tindakan agama. Tapi semata-mata karena Yesus sudah kasih buat kita. Nah, dan di saat itu Bapak Martin Luther juga melihat banyak hal yang salah. Maka dia ingin ngajak orang-orang untuk ayo belajar firman, melakukan firman dengan benar. Nah, maka pada saat itulah dikenal sebagai reformasi. Untuk yang lebih jelasnya nanti ya, begitu adik-adik tambah besar, adik-adik baca buku, adik-adik akan tahu lebih banyak lagi. Oke, jadi hari ini berkaitan dengan itu, Losu juga mau cerita tentang satu orang yang hidupnya itu berubah. Dia berubah. Bukan mukanya yang berubah, tapi cara dia berpikir, apalagi kata-katanya, perbuatannya itu berubah adik-adik. Apa yang membuat dia berubah? Ada yang tahu? Nah, kita doa dulu ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau dengar firman-Mu, Bapa tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini cerita Lause ambil dari firman Tuhan ya. Nanti ayatnya di mana? Nanti Lause kasih tahu karena Lause mau kalian sambil dengerin Lause, kalian itu menebak siapa ya orang ini. Dia itu tinggal di Yeriko. Nah, ada yang tahu siapa? Dia itu pekerjaannya ya, banyak orang tidak suka sama pekerjaannya karena dianggap pekerjaan yang mengkhianati bangsanya. Karena pekerjaannya dia dianggap orang yang berdosa. Orang gak suka sama dia, walaupun dia banyak uang, dia kaya, tapi banyak orang tidak suka sama dia karena pekerjaannya. Nah, udah ada yang tahu siapa dia? Siapa? Coba siapa? Tahu? Nah, nanti ya Lause kasih clue-nya lagi, dengerin langsung, nanti kalian akan dapetin clue-nya tuh apa itu ya. Nah, waktu itu dia itu sering mendengar, hebat ya Yesus itu. Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang. Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan yang lumpuh, membuat yang buta melihat. Wah, waktu dia dengar tentang Yesus dia sangat kagum. Wah, luar biasa Tuhan Yesus itu. Nah, pada satu hari waktu dia dengar orang-orang bisik-bisik ngomong-ngomong, ternyata dia mendengar apa sih? Oh, ternyata orang-orang bilang bahwa Tuhan Yesus akan ke kota Yeriko. Wah, dia senang. Wah,
seperti apa ya Yesus itu? Aku penasaran. Waktu dia mulai, rupanya dari jauh dia mendengar, wah Tuhan Yesus sudah datang, Tuhan Yesus sudah datang ya. Orang-orang sudah mulai dan dia penasaran, aku pengen lihat Lalu dia pergi keluar dan dia lihat, mana Yesus ya? Ternyata dia nggak bisa kelihatan Tuhan Yesus adik-adik. Ya banyak orang dan dia ditutupin, nggak bisa. Karena ingin melihat Yesus, maka dia itu panjat. Wah, dia naik apa adik-adik? Dia naik pohon. Waktu dia naik pohon, dia lihat, dari jauh dia lihat, wah itu Tuhan Yesus. Wow, dia sangat terkagum sama Tuhan Yesus. Waktu dia lagi lihat-lihat itu ya, tiba lagi kok lihat Tuhan Yesus makin dekat ya. Waktu dia lihat itu, dia lihat, nah ternyata Tuhan Yesus sudah di bawah dia gitu. Nah waktu Tuhan Yesus di bawah dia lagi liatin Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang gini sama dia, "Hei Sakius, turun, aku mau ke rumahmu." Gak salah nih, Tuhan Yesus bilang dia mau ke rumahku. Wah Sakius itu dia cepat-cepat dia turun. Lalu dia ketemu dengan Yesus. Yang tadinya dia dengar dari orang, sekarang dia lihat muka Yesus. Dia senang sekali. Waktu Tuhan Yesus bilang, aku mau ke rumahmu. Dia langsung bilang, ayo, ke rumahku. Dia senang sekali. Nah, waktu Tuhan Yesus sampai di rumahnya, dia siapin semuanya. Dia panggil pelayannya, ayo cepat. Kalian siapin makanan yang enak. Nah, waktu itu dia dekati Tuhan Yesus. Dia ngomong gini, Tuhan Yesus, aku senang sekali Tuhan datang ke rumahku. Aku mau bertekad kalau ada orang ya yang aku peras, yang aku ambil uangnya, akan ku kembalikan 4 kali lipat Tuhan. Lalu sebagian hartaku ini akan ku kasih setengahnya buat orang miskin. Tuhan bilang begini, hari ini telah terjadi keselamatan. Bukan karena si Sakius ini berbuat baik, tapi karena Yesus telah datang ke rumah dia dan telah mengubah Sakius dari yang seorang yang bagi Sakius uang itu segalanya. Sekarang siapa yang segalanya? Yesus yang segalanya. Maka dia mau kasih hartanya buat orang-orang yang membutuhkan. Dia juga mau belajar tidak memeras orang lagi. Wah, luar biasa ya. Siapa tadi nama orangnya yang setelah bertemu Yesus dia mengalami perubahan? Siapa? Iya, 100. Sakius mengalami perubahan cara berpikirnya. Tadinya dia nggak peduli, pokoknya dia itu pemungut cukai. Dia itu pokoknya aku dapat untung, udah. Kalau orang yang nggak mau bayar dia peras, ya. Nah, setelah bertemu Yesus dia berubah. Karena apa? Karena dia telah merasakan Yesus itu sayang sama dia. Waktu orang-orang benci dia, Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Waktu orang-orang gak peduli sama dia, Tuhan Yesus peduli. Dan Sakius merasakan kasih Yesus dan dia mau menunjukkan kasih Yesus kepada orang-orang yang ada. Sakius kalau kita bilang mengalami perubahan. Dia bertobat. Kenapa dia bisa begitu? Apa karena Sakiusnya? Bukan. Karena apa yang sudah Yesus lakukan, itulah yang mengubah Sakius. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari?
kita belajar bahwa Yesus itu sangat sayang sama Lause dan sama kalian. Kasih sayang Yesus itu apa? Dengan mati di atas kayu salib untuk menebus Lause dan kalian. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan dapat apa? Keselamatan. Waktu kita mati kita akan ke surga. Itu jaminan kekal yang Yesus berikan. Nah, waktu kita tahu kita anak Tuhan, maka kita belajar untuk apa? Berbuat baik. Kita melakukan perbuatan baik untuk orang lain. Bukan untuk kita masuk surga, tapi karena kita merasakan Yesus sayang aku, maka aku juga mau belajar berbuat baik. Sakius itu melakukan firman Tuhan. Nah, kita juga yuk kita belajar melakukan firman Tuhan. Ya, caranya gimana Lause? Kayak Yelial tadi, ya. Kan kita bilang Allah kita itu baik. Maka kita mau apa? Mau rajin berdoa dan baca firman. Nah, kebaikan Yesus itu luar biasa. Yesus sayang sama Lause, Yesus sayang sama kalian. Yesus juga mau kita belajar apa? Melakukan firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus bilang, kasihilah orang yang membenci kamu. Yuk kita belajar mengasihi, jangan iri. Tuhan Yesus juga bilang, jangan iri. Maka kita belajar apa? Belajar tidak iri. Terus apa lagi ya? Ada yang bisa sebutin apa yang Tuhan Yesus mau kita anak-anak Tuhan lakukan? Iya betul. Tuhan Yesus juga mau kita rajin apa? Baca firman Tuhan. Apalagi adik-adik? Apa? Iya, berani cerita tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja. Apalagi? Pinter. Tidak rebut mainan kakak atau adik. Belajar sopan santun. Wah, jempol. Apalagi? Oh iya betul. Membantu papa mama. Jempol ini. Apalagi coba? Oh iya. Ternyata murid-muridnya Lause itu jempol-jempol. Apa tadi? Kok sampai lupa Lause? Oh iya, rajin belajar. Iya, terus apa lagi? Betul, nggak nyontek ya. Walaupun sekarang online, anak Tuhan tidak boleh nyontek. Iya, apalagi adik-adik? Apa? Oh iya, sayang sama Cici Koko, sama Meme, jangan main dipukul. Ih, jempol deh. Apa lagi? Apa? Coba. Mesti dengerin dulu. Oh iya, betul. Yakni apa? Rajin memuji Tuhan. Jempol banget deh. Ada lagi? Oh pasti banyak nih. Murid-muridnya Lause hebat-hebat nih. Bisa menceritakan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Ya, di hari reformasi ini, ayo kita belajar apa? Belajar melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Dan yuk kita melakukan firman Tuhan. Berbuat baik kepada orang, kita belajar melakukan firman, dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini, itu Lause ambil, sebentar ya. Lause ambil dari Roma. Coba buka. Ada nggak yang bawa Alkitabnya? Coba buka kitab Roma. Roma 1 ayat 16a saja ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, ayat Alkitab ini juga dipegang oleh Martin Luther ya. Waktu dia belajar ini, wah apa sih artinya? Wah, akhirnya dia menemukan kebenaran bahwa diselamatkan itu bukan perbuatan baik, tapi karena anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus ya. Ya, kita belajar lagi ya, baca lagi ya. Roma
pasal 1 ayat 16a saja ya. Hafalinnya Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam apa? Dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Hafal nggak? Coba ya. Roma pasal 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, kita belajar firman, kita melakukan firman. Oke, Tuhan berkati kita semua. Masih ingat siapa tadi tokoh reformasinya? 100, Bapak Martin Luther ya. Terus siapa orang yang mengalami perubahan setelah bertemu dengan Yesus? Iya, jempol lagi. Sakeus berubah cara dia berpikir dan perbuatan dia. Karena dia telah mengalami apa? Keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Lalu Xiaoni berubah karena apa? Karena telah mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik berubah karena apa? Karena mengalami perubahan di dalam Tuhan Yesus, telah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita baik, tapi semua karena anugerah. Anugerah itu pemberian Tuhan. Ya, maka kita yang percaya kepada Yesus bangga dong, loh saja bangga jadi anak Tuhan ya, karena Tuhan udah kasih buat kita. Maka yuk kita melakukan firman Tuhan. Ya, kita berdoa ya. Bapak, terima kasih karena kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Bapak berikan bagi kami. Bapak, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan, supaya Tuhan Yesus senang sama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, yuk adik-adik kita belajar melakukan firman ya. Yuk sekali lagi deh. GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Tuhan berkati kita semua. Dadah. Halo, ketemu lagi dengan Lose Jerry. Gimana nih firman Tuhannya? Terberkati ya? Oke, sip. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, Lose Jerry ingin mengajak kita naikkan satu lagu yang mengingatkan kita untuk hati-hati. Gunakan tangan, gunakan mulut, gunakan mata, dan seluruh anggota tubuh kita. Karena apa? Allah di surga melihat kita apa yang kita lakukan. Oke, kita naikkan lagu ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Ikutin gerakan Lose Jerry ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kita ganti, hati-hati gunakan matamu. Oke? Hati-hati gunakan matamu. Wow. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kita sekarang ganti, gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu.
Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Oke. Kita harus ingat, hati-hati gunakan seluruh anggota tubuh kita. Kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke? Sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu kita, yuk lo sejering ajak kita untuk bangkit berdiri kembali. Sudah bangkit berdiri? Seperti biasa, kita yel-yel dulu sebelum kita berpisah. Oke? Ayo, sudah siap? GKT Bethany Kids, Allahku baik, doa yes, firman. Oke, sekali lagi. GKT Bethany Kids, Allahku baik, doa yes, firman. Oke. Yuk kita sama-sama akhiri sekolah minggu kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah sertai dari awal hingga akhirnya. Sekarang Tuhan, kami ingin kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan kiranya lindungi, Tuhan berikan kami sukacita, Tuhan ingatkan kami melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan, supaya kami boleh berubah semakin hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Oke, sampai ketemu di sekolah minggu depan.